Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam. lagi di channel Holy Peter di Keajaiban para CTMR. Ikuti terus video ini sampai tuntas karena akan kita bahas tentang perjalanan para CTMR mengenal ilmu magnet rezeki sampai jadi CTMR ya, Certified Magnet Rezeki. Dan di sini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa yaitu Kak Yudo. Ini Kak Yudo CTMR dari Bandung. Nah, nanti kita akan tanya-tanya beliau tentang perjalanan beliau mengenal ilmu magnet rezeki sampai jadi CTMR dan jurus apa yang beliau sukai serta pesan buat para pengamal ilmu magnet rezeki. Baik, langsung saja kita panggilkan Kak Yudo. Silahkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Semoga yang ada di YouTube, semua orang-orang yang menyaksikan video ini di YouTube, semoga rezekinya berlimpah ruah, semoga dalam keadaan sehat dan insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yudo. Sebenarnya namanya Arfian Suryo Yudono, tapi saya sering dipanggil dengan Yudo. Saya adalah CTMR dari Bandung dan termasuk CTMR yang bahasanya mungkin paling muda ya. Tapi adalah yang lebih muda dari saya. Tapi ya saya salah seorang yang dari CTMR yang muda. Saya angkatan Steven ke-8. Nanti Steven, maaf. TFT ke-8 dan saya berumur 23 tahun. Saya senang berada di sini. Ya Allah ini paling muda ya yang nih Kak Yudo ini. Nah, ini mungkin Kak Yudo di sini akan menceritakan perjalanan dulu kenal ilmu magnet rezeki itu Kak Yudo apakah ini dulu punya apa? Punya persoalan misalkan punya pacar, misalkan putus dari pacarnya atau dengan maksudnya persoalan dengan orang tua atau gimana nih? Boleh silahkan ceritakan Kak Yudo. Ah iya, menariknya sekali. Saya sama seperti mungkin sama seperti CTMR lainnya, saya datang dari sebuah persoalan. Tapi mungkin persoalannya itu bukan dari pacar karena saya sendiri juga nggak pacaran ya. Tapi lebih kayak karir. Waktu semester 1 di kuliah pertama kali, apalagi saya di Tata Boga NHI, dan itu mungkin bisa dibilang sangat apa ya, sangat menantang ketika ada tantangan yang khusus ketika eh, beragama ya, beragama, apalagi harus menyeimbangkan ini ya, menyeimbangkan karir dan ibadah itu sangat tidak mudah sekali ya bagi saya. Dan jujur ya maksudnya mungkin bukan cuma sekedar saya dan bukan saya saja, tapi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mungkin melihat di YouTube ini pasti setuju sekali bahwa ada mungkin mungkin banyak yang memiliki persoalan ketika masuk kuliah, rasanya seperti banyak tekanan, banyak tekanan, banyak mungkin stres ya bisa dibilang ya, tidak tenang, tidak bahagia. Terutama saya yang ada di Tata Boga karena bisa dibilang lingkungannya sangat sangat terbalik daripada yang saya terbiasa. Saya biasanya bersama orang-orang yang tenang, orang-orang yang mungkin alhamdulillah ya, orang-orang yang sering berdiskusi, sering banyak mikir, terus sering membahas agama. Di sini sebaliknya, lebih bahasanya mah kalau di Tata Boga ini jangan banyak mikir. Jadinya saya sendiri tidak terbiasa dan Tata Boga pun juga banyak fisiknya dan itu dan banyak PR-nya ya bahasanya mah. Apalagi Tata Boga yang harus menghafal banyak menu, banyak sekali. Jadi akhirnya terpressure tak hanya dari apa mata kuliah, tapi juga dari kakak tingkat ya, dari kakak kelas yang suka pressure gitu ya. Dan itu sangat mungkin bisa dibilang salah satu masa-masa paling di bawah bagi saya. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu harus gimana.
Bahkan saya pun pernah sampai ke RS hanya hanya karena saya stres. Itu sebegitunya saya Ya biasanya ini. itu ya kalau tugas kuliah tuh biasanya kan waktu SMA mungkin gak terlalu banyak tugas nih ya waktu SMA tuh gitu kan. Ternyata saat kuliah tugasnya banyak, hafalannya banyak gitu kan. Jadi wah langsung ngedrop mungkinnya di awal-awal Iya, semester gitu ya. betul betul dan itu benar-benar masa-masa di bawah saya sekali Bu. Soalnya saya nggak ada teman juga untuk curhat ya karena mungkin bisa dibilang teman-teman saya pun jarang sekali yang sepemikiran bagi saya yang penting pokoknya yang ini apa ya mana lebih santai ya kalau misalnya belajar ya nggak usah ditekan-tekannya tapi ini kondisi yang membuat saya tidak bisa menghandle yang akhir tapi ya tidak ada teman yang sama seperti saya jadinya saya nggak tahu mau kemana yang akhirnya saya dikenalkan MR Magnet Rezeki oleh bunda saya yang waktu itu ikut private training dan juga camp di Jogja waktu itu 2019 dan akhirnya dikasih tahu tentang Magnet Rezeki ini dikirimkan audio telegramnya dan menurut saya ini menarik sekali ya soalnya yang biasanya seperti yang biasanya harus kerja keras saya dengar ilmu MR ini kok rasanya kok adem banget ya terbalik sekali bahwa kita yang awal-awal ya apalagi di landasan bahwa kita itu sebenarnya penguasa kita harusnya duduk diam rezeki datang tapi ya selama ini kan pelajarannya kayak harus kerja keras harus ini ya harus membedakan agama sama karir gitu jadinya ini menarik sekali dan apalagi saya yang memang benar-benar butuh solusi ya karena waktu itu juga apa namanya kondisi saya itu nilai nilai hari-hari gak tinggi IPK-nya berapa waktu itu berapa ya IP-nya tuh masih ya di antara nilainya 2,5 2,7 di situ dan itu membuat saya stres jelas yang tidak tenang sama sekali akhirnya saya dengarkan 4 audio pertama yaitu landasan perisai konsep dasar sama LOP waktu itu dan saya tertarik saya bahkan waktu itu di akhir-akhir semester kan jadi banyak waktu luang saya dengerin audionya di kelas dan kadang teman-teman suka ini kamu dengerin apa sih soalnya saya nggak pakai headphone nggak pakai earphone jadinya kedengeran gitu bahkan ada yang bilang cie cie alim gini ya gitu dan ya setelah itu saya tertarik sekali dan waktu itu kebetulan Desember itu apalagi di long weekend ya di holiday di perasaan itu tuh tanggal 23, 24, 25 ada Camp 14 Desember. Desember 2019 di bahasanya malam Natal ada Camp 14 dan saya didaftarkan di Bogor waktu itu. Saya ikuti, alhamdulillah ada rezekinya dan makin lama meskipun ini Camp 14 ya meskipun ada memang jurusnya sama tapi penyampaiannya memang agak beda tapi saya mengerti saya akhirnya mengerti bahwa ini ilmu jawaban yang saya perlukan gitu dan setelah camp itu alhamdulillah keajaibannya luar biasa ya bahkan setelah camp pun ada keajaiban yaitu saya ingin ada cemilan nih ada cemilan yang dikasih untuk peserta enak banget terus kepikiran aja gitu akhirnya apa ternyata ada yang ngasih lagi ada yang bilang ini buat kamu sampai bahkan waktu itu salah satu mentor saya ya waktu mentor di camp itu Aiden itu ngasih satu box snacknya sampai saya cukup 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 saya nggak mau lagi dan itu katanya inilah keajaibannya belum baru keluar camp akhirnya ajaib dan alhamdulillah setelah itu
saya banyak sekali keajaiban ya. Keajaiban setelah camp itu saya nilai nilai sekolah makin meningkat, bahkan sampai 3,5 ya, yang awalnya 2,5 sampai 3,5. Terus saya makin tenang setiap kali belajar, nggak ada sama sekali tekanan. Terus saya makin ini makin lancar berkomunikasi dengan teman. Bahkan bisa dibilang waktu awal-awal itu saya agak malu sih, tapi sekarang udah alhamdulillah sudah mulai ada dasarnya. Saya mulai bisa berkomunikasi dengan teman dengan baik, dan saya lancar, lebih lancar daripada yang saya duga ya. Yang awalnya saya pesimis sekali ketika di semester 1, tapi alhamdulillah dengan ilmu MR ini saya akhirnya selesai kuliah, dan keajaibannya banyak sih. Buat ketika di masa kuliah dan bahkan sampai setelah kuliah pun keajaibannya banyak. Waktu itu tahun 2019 itu sebulan kemudian dari camp itu saya umroh secara ajaib. Dan itu tidak bukan terakhir kalinya. Setelah kuliah pun tahun 2022 itu saya memang ikuti seminar hybrid dan training hybrid Magnet Rezeki untuk bahasanya mengulang lagi karena sudah lama sekali saya nggak mempelajari Magnet Rezeki secara serius. Yang akhirnya sebulan kemudiannya lagi saya umroh lagi. Alhamdulillah, dan banyak sih ya. Mungkin kalau diceritain keajaibannya sih banyak tuh. Tapi yang paling besar itu sih ketenangan hati, harmonis dengan orang tua, dan karirnya bagus ya bisa dibilang, dan juga umrah 2 kali itu. Berarti umrohnya Alhamdulillah. 2 kali ya, umrohnya? Alhamdulillah 2 kali. Alhamdulillah. Berarti semakin pede, apalagi di TFT, berarti kan belajar ilmu public speaking ya nanti di Iya, TFT itu ya? iya betul. Itu sangat luar biasa sih. Akhirnya sebenarnya TFT itu setelah setahun saya dari SMR THMR itu saya setahun dulu, karena waktu itu saya TFT 8 itu awalnya niatnya mau TFT 7, tapi saya Garputala ternyata belum boleh sama Allah. Jadi Berarti saya, baru diizinkan di TFT 8 ya, iya betul. diizinkannya. Dan alhamdulillah dalam perjalanan setahun itu untuk menunggu TFT, alhamdulillah saya dapat keajaiban. Saya riset setiap SNMR THMR dari batch kedua sampai batch ke 13 saya riset terus gratis. Masya Allah, tabarakallah. Berarti ini ya tadi tuh di awal dari nilai 2,5 kan minimal aja 2,75 nih sampai nilai 3,5 itu kan udah ajaib banget. Soalnya kan kalau keluar kuliah kalau nilai di bawah 2,75 tuh nggak dilihat, maksudnya apalagi mau daftar CPNS juga nggak bisa biasanya tuh kalau nilai di bawah. Kadang mereka tuh ada penyesalannya setelah akhir ya. Ya Iya, kenapa gitu nilai saya IPK-nya 2,75 saya nggak ikut bisa CPNS, ada juga yang kayak gitu ya kan biasanya penyesalan di akhir gitu kan. Oh ini kan udah karena mengenal ilmu magnet rezekinya di awal berarti kan langsung terpacu tuh nilai juga mempengaruhi nilai gitu kan, nilai jadi keren, berarti kan tadi di karirnya juga keren gitu kan, apalagi ini sekarang di akhir mungkin nanti bisnisnya juga kalau pengen berbisnis mudah-mudahan lancar dan ajaib lah amin, bisnisnya amin, juga. ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini yang jadi tertariknya nih dari Kak Yudo nih. Ini jurus jurus magnet rezeki yang mana gitu kan? Apalagi ikut SHMR terus nih. Kita punya dari 101 jurus walaupun belum keluar semuanya gitu kan. Kita ringkas jadi 10 jurus. Nah, dari 10 jurus ini jurus yang mana yang paling favorit buat Kak Yudo? Hmm, Sebenarnya untuk memilih jurus itu saya tidak mudah ya, karena saya favorit, semuanya jadi favorit ya. Karena saya betul-betul cinta dengan ilmu magnet rezeki ini, yang menurut saya ini sebenarnya cara hidup sebenarnya menurut saya. Tapi memang yang membuat saya sangat suka banget dengan ilmu magnet rezeki itu adalah apa ya, law of projection, dunia kuantum. Dan itu sangat favorit saya karena
apa ya? Semua keajaiban yang saya rasakan, diberikan kepada Allah ke saya itu semua dari law of projection. Saya umroh itu waktu pertama kali 2019 itu jujur saya tidak bahasanya di tabungan itu cuma 39.000 dan bahkan waktu itu bunda saya pun juga tak apa ya terbuka lah dengan keuangannya pun ya cuma bisa cukup untuk inilah berangkat sendiri bahasanya mah dan itu pun udah paling minim jadi bahasanya dan itu waktu itu kan saya ingin umroh bersama Pak Nas di Supercamp Umroh dan kuotanya udah habis kuotanya udah habis apa cuma 39.000 di dompet dan finansial mungkin tidak memungkinkan. Tapi dengannya ilmu LOP ini, saya yakin. Jadi dari sebulan itu saya praktekkan LOP, saya praktekkan segala yang saya pelajari waktu di camp itu, camp 14 itu, memuliakan apa terumbu karang, LOP, bahkan ya itu apa ya, buka perisai terus menerus. Alhamdulillah, itulah karena saya LOP terus sebulan bisa umroh. Dan itu pun bukan Nah, ya. ya. Boleh spill-spill sedikit nih sama teman-teman di sini. LOP itu apa sih gitu kan biar mereka semakin bersemangat belajar ilmu magnet rezeki. Nah, LOP itu adalah bagaimana kita membuat pikiran kita sebagai bahasanya mah pikiran yang dikabul oleh Allah. Doa, doa yang dikabul oleh Allah. Karena akhir-akhirnya pikiran kita itu adalah doa. Dari law of projection membicarakan bahwa kita, di dunia ini adalah proyeksi, di mana apapun yang dimunculkan di laptop sebuah proyektor akan memunculkannya yang sama di laptop dari ke layar. Dan itulah kita. Proyektor itu adalah bagaimana kita berpikir. Dan otak kita adalah eh, laptopnya itu. Dan itu ketika otak kita bilang A, maka yang akan diproyeksikan di layar nasib kita, yaitu nasib kita adalah A. Dan itu bagaimana kita, dan ini bisa menjadi penentu nasib. Karena akhir-akhirnya pikiran itu sangat luar biasa. Dari 2 juta informasi yang ada di dalam pikiran kita menjadi 60.000 pikiran. Itu sangat luar biasa. Bahasanya 60.000 pikiran itu adalah 60.000 doa yang akan menentukan nasib kita seperti apa. Dan itu yang saya lakukan ketika ingin sesuatu. Waktu itu ingin umroh misalkan 2019, saya isi kepala saya dengan umroh itu. Dan akhirnya itu menjadi terkabul dan cepat terkabulnya. Terus tak hanya itu, apa ya? Waktu umroh kedua pun sama. Kondisinya juga sama. Mungkin ya bedanya di tabungan saya waktu itu 50.000. Tapi ya nggak beda jauh lah kondisinya ya. Saya proyeksikan lagi. Saya umroh, umroh, umroh insya Allah umroh secara ajaib dan alhamdulillah sebulan kemudian umroh lagi. Dan banyak sekali caranya. Saya mungkin spill dikit ya bagi kalian ya yang muda-muda mungkin yang nonton di sini mungkin ada yang ingin misalkan laptop baru atau mungkin kamera baru yang suka fotografi. Ini sebenarnya laptop yang saya gunakan itu adalah hasil dari law of projection itu. Bahwa saya mikir, saya perlu laptop ya Allah, saya perlu laptop. Akhirnya tiba-tiba ada uangnya untuk beli laptop. Tiba-tiba ada uangnya untuk beli kamera. Bahkan tiba-tiba saya misalkan pengen kurban nih. Tiba-tiba ada satu dinar. Saya 3 kali kurban secara ajaib. 3 tahun berturut-turut. Alhamdulillah dengan dengan LOP ini sangat luar biasa. Dengan bagaimana dengan pikiran kita bisa menjadi bahasanya sebuah modal. Mungkin bisa dibilangnya modal ya. Sebentar ya. Ini agak sebentar. Saya
Ini dulu. Ya, ya begitu. Jadi bagaimana ternyata pikiran kita itu lebih banyak pengaruhnya ke bagaimana kita hidup. Dan itu sangat penting apalagi di masa-masa muda yang banget banyak pikiran tidak positif. Dan itu sangat rekomendasi saya banget untuk dipelajari. Ya, oke nih Kak Yudo, tadi keajaiban dengan umrohnya, barusan keajaiban lagi terus. Jadi apa dari mulai kenal magnet rezeki itu semakin banyak ya keajaibannya. Sebenarnya nggak terhitung, terutama tadi ya keajaiban apa ketenangan hati. Nah itu terutama ya yang paling ini. Nah mungkin apa di 5 menit terakhir nih pesan buat teman-teman, apalagi misalnya kaula muda yang baru mengenal ilmu magnet rezeki dengan begitu penuh gitu, penuh persoalan gitu kan. Mungkin persoalan anak muda tadi ya, misalnya dengan misalkan apa ya di sekolah banyak tekanan, tekanan dari kakak kelas, dari dosennya juga banyak tugas gitu. Nah, mungkin masukan dari Kak Yudo untuk para pengamal ilmu magnet rezeki, terutamanya untuk Portin dan yang muda-muda lah, silakan. Pesan dari saya untuk generasi muda MR ya, mau itu yang baru saja kenal di YouTube ini juga mau yang sudah kenal adalah tetaplah tetaplah belajar bahkan ketika sudah mengerti, bahkan ketika sudah hafal. Pak Nas pengen panas ngomong apa waktu di camp atau mungkin di Zoom atau mungkin eh, di di seminar atau mungkin di misalkan di Telegram. Meskipun sudah hafal apa yang Pak Nas akan katakan atau saya Temer akan katakan, tetap menuntut ilmu. Karena itu adalah energi. Yang kedua adalah kelilingi orang, kelilingi kalian dengan orang yang positif. Kalau bisa satu sama terhubung sama MR juga. Karena kalau misal saya waktu ini pengalaman juga ketika saya bahasanya putus dengan MR beberapa saat, dan itu membuktikan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh dengan apa yang akan terjadi kepada kita. Mindsetnya, obrolannya, bahkan cara berbahasanya pun terpengaruh. Padahal kita udah belajar disiplin kata, tapi tetap aja kita tidak bisa sendiri. Kita harus ada teman yang bisa mengingatkan, harus ada teman yang selalu mengisi, dan selalu bisa diajak untuk tetap belajar, terus belajar. Nggak apa-apa, bahasanya nggak apa-apa kita nggak gaul gitu, kita nggak gaul dengan orang lain, nggak apa-apa kita bahasanya bukan anak yang viral atau apa. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah yang perhatian dengan kita, Allah yang suka dengan kita. Nah, ini yang menarik nih, lingkungan ya, terkait lingkungan ya. Apalagi zaman anak-anak zaman sekarang tuh katanya nih apa lingkungan di luar tuh toksik. Nah, itu menghadapi lingkungan yang toksik itu tadi punya solusi nih buat apa kalau kita di lingkungan yang toksik, terutama kan tadi lingkungan tuh 80% mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Ya, ya kalau misalkan itu ya lebih baik ya kalau misalkan kita harus kuatkan ilmu sih. Kalau misalkan memang berada di lingkungan yang mungkin sedikit sekali orang ya, orang yang tidak toksik ya, banyaknya orang toksik. Usahakan kita itu berada di seenggaknya nih berorganisasi dengan orang-orang yang positif. Bahkan memang kalau misalnya memang bukan MR tapi mereka orang-orang positif sudah cukup. Minimkan interaksi dengan orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak baik untuk kalian. Kalaupun memang harus berkomunikasi, harus ngobrol, harus bergaul, pastikan sudah punya ilmunya untuk teguh dengan pendirian. Karena itulah, karena ya kita nggak bisa lah, bahasanya kita nggak bisa tidak bisa melawan takdir kalau misalkan itu. Yang kita harus lakukan adalah mengalihkan diri kita
bagaimana caranya kita menghadapi itu, yaitu dengan bisa setiap kali kalau misalnya terasa tidak positif, ada tempat kembali, yaitu orang-orang yang positif. Dan pastinya perlu ilmu untuk biar teguh, biar kuat bahkan ketika memang harus berada di lingkungan seperti itu. Iya. Terima kasih nih Kak Yudo atas ilmunya malam ini. Ini sangat bermanfaat sekali ini untuk para pengamal ilmu magnet rezeki ya, terutama. Baik teman-teman, terus ikuti channel Holy Peter untuk tahu keajaiban para CTMR. Nanti kita akan undang lagi CTMR dari Indonesia dan Malaysia juga ya. Ini Magnet Rezeki udah mulai go internasional gitu ya. Alhamdulillah. Nanti kita undang lagi para CTMR berikutnya. Jadi ikutin terus channel Holy Peter. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,